audiometri. Baik, saya mulai share screen. Saya butuh respon kalian, apakah layar paint saya sudah terlihat? Sudah, dokter. Terlihat Sudah dokter. terlihat, dokter. Lihat, dokter. Ampun, dokter. Ada beberapa alat yang dipergunakan untuk ekstraksi serumen. Yang pertama adalah hak tajam. Eh, Hak tajam itu saya hapus dulu. Jadi ada tajam seperti ini, hak, terus ada pegangannya. Jadi tajam, tapi ujungnya runcing. Jadi saya coba hapus sebagian, ujungnya adalah runcing. Oh, nggak bisa. Ya, ujungnya runcing. Eh, jadi tajam, gitu ya. Tidak melengkung tapi tajam. Jadi tajam seperti ini untuk ring hub. Yang kedua ada pemilihan kapas. Jadi awalnya ini ada bulat-bulat ini, ya, berlingkar. Terus kemudian ada pegangannya. Ini adalah pemilihan kapas. Terus kemudian saya tunjukkan barangnya. Kemudian ada ring heart, ada bulat, ini ring, cincin, terus heart, terus ada pegangannya. Seperti ini. Terus alat yang selanjutnya adalah disposable searing. Kalau disposable gandengannya searing, bukan disposable squid. Beda, beda penyebutan, beda arti ya. Kalian masih ingat ini tentunya. Nah, ini ada dan ada pegangannya. Ini disposable searing. Ujung dari ini saya memakai bungkusnya IV kateter atau kalian menyebut apokat. Apokat itu sebetulnya merek dagang, tapi IV kateter. Nah, ini bungkusnya. Dan ini disposable searing 50 cc. Ya. Nanti diisi air, itu air hangat, diisi. Kemudian dispulkan ke liang telinga, disemprotkan ke liang telinga. Ini adalah alat saya yang diperlukan. Jadi saya tidak membawa disposable searing, tapi saya membawa alat-alat saya punya sendiri, punya alat. Saya stop share dulu. Nah, ini adalah ini nggak kelihatan ya. Jadi ini adalah ring hak apa hak tajam, ujungnya tajam sekali ini. Terus kemudian ini adalah pemilihan kapas, ya. Di pemilihan kapas ini, ya, tadi kotorannya. Ya, pemilihan kapas ujungnya berulir. Terus kemudian ini adalah ring hak. Ring hak ada lingkarannya ya, lubangnya. Terus ini adalah pinset telinga atau geni pinset.
pinset telinga atau gini pinset. Terus ini adalah tampon tang kalau diperlukan ya. Ya, kira-kira. Oke, terus disposable siringnya saya nggak bawa. Nah, bagaimana cara untuk eh, saya saya anu dulu ya, share screen lagi ya. Bagaimana cara bagaimana cara untuk mengeluarkan serumen. Jadi kalau saya gambar ini adalah daun telinga, nah, kemudian ini liang telinga. Tentunya liang telinga ini tidak lurus gini. Ini gendang telinga. Nah, kalau ada serumen di sini, di sini ya, di sini bisa ada nutup total atau ada celah. Kalau nggak ada celah kita buat. Jadi kalau tertutup seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Ada pilihan alat tadi ya. Kalau masih di pinggir saja gini, itu dengan kapas tadi ya. Dengan pemilihan kapas, dikasih kapas, kemudian dibersihkan. Tapi sebetulnya serumen ini normal di sini. Masih ingat bahwa rangka daripada di sini adalah tulang rawan yang seperti luar ya. Ini rangkanya tulang rawan dan yang di dalam adalah rangkanya tulang keras. Dan di area yang tulang rawan ini bisa mobile, digerakkan mobile. Dan ini epitelnya adalah epitel squamous, squamous kompleks. Dan ada eh, kelenjar eh, sebasea dan kelenjar cerumenosa yang menghasilkan serumen. Dan ini setiap normal kalau kita berbicara makan minum ini menggerakkan bagian dari yang mobile ini. Sehingga bagian yang mobile itu sebetulnya gambarnya begini. Hmm. Sebetulnya nggak lurus begitu, tapi dia lebih rendah. Jadi lebih rendah. Nah, dan yang ini lebih panjang ya. Nah, saya ke sini. Ini membran tipaninya saya bahas. Membran tipaninya harusnya di sini. Keliru. Coba. Nah, bagian yang mobile tadi ini adalah sepertiga lateral atau sepertiga pinggir. Dan ini adalah 2/3 medial atau 2/3 bagian dalam. Ini tulang keras jadi nggak bisa berubah. Nah, kalau kita berbicara makan minum ini bergerak dan serumen itu jatuh. Artinya tidak perlu kita beli cotton bud, kita tidak perlu beli korek-korek telinga yang lain, karena itu akan jatuh sendiri. Nah, kalau serumen ini, serumen ini yang tadi di tempat mobil ini, tempat mobil, di tempat mobil ini, terus dia masuk ke dalam, dia tidak bisa keluar. Nah, jadi tidak bisa keluar sendiri, karena nggak punya kaki juga lengket di sini. Apa apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat secara dari samping tiap orang itu, nah, penampakan dari samping ya, ini misalkan MAE. Instrumen itu bisa di pinggir sini, harusnya kan di seluruh ya.
Ini sepertiga lateralnya. Nah, kalau ini dibersihkan pakai water dragger sama kapas bisa, atau sedikit, menutup bisa. Tapi sebetulnya nggak perlu dibersihkan. Nah, masalahnya bagaimana kalau serumen itu menutup hampir semuanya? Nah, kita ada alat tadi, ada hak tajam atau ring hak. Ring hak untuk menggoyang-goyang ini supaya nanti bisa ditarik keluar. Tapi kalau nggak bisa, harus posisi, ya, jadi kita kalau pakai hak tajam tadi, posisinya begini, mendatar. Mendatar dulu dimasukkan, baru nanti digerakkan ke arah sini. Oke, jadi mendatar, digerakkan, terus kemudian dikait, ditarik pelan-pelan sampai massa dari serum itu goyang. Nah, di sini. Terus cari celah di sini juga. Me- Sesuai mendatarnya yang telinga, gitu ya. Terus kemudian diputar sedikit, ditarik, digerakkan. Setelah itu baru kalau sudah goyang semua, ditarik semua. Itu kalau pakai hak tajam. Nah, bagaimana kalau ini nggak keras, tapi lunak? Saya tulis dulu. Jadi kalau kalau lunak, saya gambar yang telinga dulu ya. Ya, gitu. Bagaimana kalau serumen ini lunak? Nah, kalau lunak, pakai spool dari air masuk ke sini, kena gendang telinga, ya mantul, terus keluar. Nah, bagaimana kalau ini keras? Jadi nggak bisa, ini keras. Ya dibuat celah dulu dengan cara teknik yang pakai hak tajam. Dan bagaimana kalau jika tidak bisa? Tetap saja nggak bisa. Ya sudah, kita harus melunakkan ini. Melunakkan dengan apa? Boleh H2O2. Ini H2O atau air pakai normal salin, diteteskan supaya lunak. Atau kalau cara yang kurang disukai adalah pakai H2O2 3%. Gitu. Diteteskan setiap pagi, siang, sore. Kita tetes itu sampai ini melunak. Kalau pakai H2O2 3%, memang ini oksidan yang kuat, tetapi dia bisa mengecilkan volumenya. Sehingga nanti seminggu datang ke rumah sakit tinggal semprot saja. Seperti itu. Untuk masalah telinga tidak boleh dipaksakan. Meskipun itu seakan-akan kelihatan jelas, clear. Nah, kita lihat, wah gampang ini, dekat nih. Ternyata diambil tidak bisa. Jangan, karena ada membran timpani di sini. Itu kalau kita paksakan bisa jebol gendang telinga, ke apa? Gendang telinga, terus kemudian masuk ke dalam kafum tidak. Seperti itu. Jadi eh, tekniknya gampang. Oh ya, sebelum kita me, apa namanya, sebelum kita apa, melakukan spooling, kita yang telinga tadi seperti saya sampaikan, yang bagian luar adalah agak turun, nah, yang bagian dalam adalah agak mendatar. Karena itu harus daun telinga harus ditarik ke posterior superior. Superior. Di posterior superior ditarik ke belakang, ke posterior, dan ke atas gitu. Sehingga supaya yang bagian kartilage ini lurus. Sehingga memudahkan kita untuk manipulasi. Seperti itu ya. Dan sepertiga luar memang mobile. Seperti itu. Spooling juga harus dilakukan
ditarik ke posterior superior. Itu untuk. Dan bagaimana kalau juga nggak bisa, ya sudah nyerah saja, nggak apa-apa. Nggak ada, nggak boleh memaksakan diri. Jadi kalau untuk telinga, nggak perlu memaksakan diri. Nggak bisa, ya sudah. Saya pun yang sudah mungkin jutaan kali, bisa nggak bisa melakukan. Lunakkan dulu saja. Memang ada beberapa obat untuk pelunak yang ada merek dagang tertentu, saya tidak pakai karena selain melunakkan serumen, dia juga membuat iritasi dari MAI, kulit MAI, sehingga kulit MAI juga mengalami iritasi. Jadi saya lebih suka pakai NaCl ataupun pakai H2O2. Sampai di situ apakah ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Halo, semua Dokter aktif. izin bertanya, dokter. Nah, silakan. Eh, eh, Perkenalkan dokter, nama saya Sakif. Tadi kan misal yang lunak tadi kan bisa pakai disposable syringe di dokter. Ya, Bagaimana jika apa namanya membran timpaninya itu sudah diindikasikan kayak sudah bolong gitu dokter? Apakah kita bisa melakukan metode itu juga dokter? ya, kalau membran timpaninya bolong, membran timpani lubang ya, perforasi, eh, kita harus ingat sebetulnya ketika melakukan tindakan kita harus anamnesis yang penting. Anamnesis, kalau anamnesis tetap ya nggak ngaku, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan nggak kelihatan nih, gitu. Pemeriksaan tidak kelihatan juga, maka kita anggap kan membran timpani normal. Nah, tetapi ketika kita lakukan spooling, terus pasiennya bilang, dok, airnya kok masuk ke tenggorok atau masuk ke hidung, kita stop. Ya, kita berhenti, tidak boleh dilakukan lagi. Terus dirujuk atau dilakukan tindakan ekstraksi dengan cara bukan spooling, tapi di suction atau diangkut. Cuman kalau disedot atau di suction, itu kalau membran timpaninya perforasi, itu pasiennya vertigo biasanya, atau pusing berputar, hati-hati, bisa ngeblak. Kalau misalkan nggak mampu ya dirujuk saja. Kalau mampu dilakukan suction, atau saya kalau saya biasanya kalau itu lunak saja saya berikan kapas, dicelupkan ke H2O2, ditempelkan di situ nanti dia berbuih, dia berkurang. Terus saya akan berulang-ulang sehingga bisa saya bersihkan semua. Gitu. Baik, terima kasih Jadi dokter. tidak, jadi berhenti saja. Kan kita nggak tahu. Tidak semua dokter sakti bahwa membran timpaninya utuh meski sudah anamnesis, sudah yang belum tentu. Bisa saja ada lubang kecil yang kita tidak melihat. Jadi prinsipnya berhenti. Gitu. Sambil kita evaluasi. Baik, Jelaskan ke pasiennya kemungkinan ini ada lubang di gendang telinga. Harus terus terang dilakukan itu. Tadi ketika jadi saya berhenti dilakukan pengambilan dengan cara lain-lain. Ada lagi yang bertanya? Permisi dokter, mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Rayhan Amano Bintang Saputra. Nah, jadi saya izin bertanya, apabila memang serumnya itu keras, berarti
kita harus menunggu sampai lunak gitu, dokter. Ya, betul. Menunggu Gitu. sampai lunak atau kalau skillnya bagus, itu digerakkan tadi dengan cara memasukkan apa hak tajam mendatar, kemudian diputar, kemudian dikait, ditarik, dikait sedikit. Kalau dia bergerak, baru dilakukan ekstraksi. Itu. Oke, dokter. Tapi harus punya pengalaman berkali-kali ya, soalnya itu berisiko kalau pasiennya sakit, oh gitu, hak tajamnya mengenai MAE, robek, ya berdarah. Tapi ya gampang kalau berdarah MAE-nya. Tapi kalau nusuk sampai ke membran timpani itu yang riskan. Oke, baik, Jadi dokter. lebih aman kita, kalau nggak bisa saya pun, kalau nggak bisa ya saya berhenti, berhenti kemudian dilunakkan. Saya terus terang. Nah, cuman kalau di poliklinik THT itu di rumah sakit tertentu ya ada mikroskop. Jadi kalau saya kesulitan mau menggerakkan serumen, saya pakai mikroskop. Tapi belum tentu dengan mikroskop juga berhasil. Tidak. Nggak apa, seringkali juga nggak berhasil. Ya sudah pakai dilunakkan. Seperti itu. Oh ya, penekanan kalau pada MAE ya, pada MAE itu kalau ditekan oleh serumen, nah ditekan serumen akan ada jaringan patologis di sini yang merah-merah gitu dan mudah berdarah. Namanya jaringan granulasi. Dan itu harus dibakar dulu atau supaya waktu narik tidak terkena dan gitu. Tapi kalaupun terkena mudah sekali untuk memberhentikannya. Dibakar kemudian selesai kita lakukan tindakannya nanti berikutnya. Ada lagi yang bertanya? Ya ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Saya lihat adimetri. Sebelum saya jelaskan ke, tentang pembacaan adimetri, saya gambar dulu tentang ini. Jadi kalau telinga kanan tuh biasanya adimetri warnanya merah ya. Jadi kalau ini bone conduction itu gambarnya gini atau begini. Ini bone. Bone itu memeriksa lewat hantaran tulang. Ini yang kanan, telinga kanan itu warnanya merah, bentuknya seperti ini. Jadi bayangkan saja kalau memang kalau ini saya gambari ini ya, kenapa ini telinga kanan? Kamu kayak misalkan ini orang gitu ya, ada mata, ada hidung, ada nah, ini telinga kanan, ya kan? Gampangannya gitu. Nah, cuman telinga kanan digambar eh, merah. Terus gandengannya kalau air conduction itu gambarannya bulat, ya, bulat begini, gitu ya. Nah, terus kalau bone conduction yang kiri gambarnya gini atau seperti ini. Kalau air conduction silakan, gitu ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Terus kemudian kita ada namanya istilah, ya, jadi saya gambarkan sedikit. Misalkan ini ada yang kanan, ada bulat, bulat. Ya, gambarnya ini. Ini air conduction ya. Terus ini bone conduction.
Nah, kalau jarak ini lebih dari 10 atau sama dengan 10 desibel, itu namanya ada gap. Jadi ini gap. Nah, biasanya kalau ada gap ini, ada tuli konduksi. Kalau tidak ada gap, kurang dari 10, itu tuli. Kalau misalkan ini nanti di sini, nah, di sini, di sini, tuli sensorinya orang. Nah, kalau mepet, kalau ininya nggak ada. Tapi tergantung tuli apa tidak, ya ada gini, ada gambaran begini. Jadi kalau misalkan ini kotak-kotak di gambar kotak ya, di gambar kotak. Ini kok nggak kelihatan. Jadi misalkan ini 0 desibel, ini 10, 20, 30. Nah, jarak antara maksimum itu 30 di bawah jurnal. Kalau di bawah ini berarti tuli, meskipun ringan ya. Nah, tuli ringan itu bisa konduksi, sensori neural atau campuran. Kalau masih di area sini masih normal. Jadi beberapa literatur ada yang 30, ada yang 25. Batasan normal. Oke, udah paham ini ya. Ya, setelah ini kita baca saya tampilkan. Oh, nggak ada yang besar. Nggak besar ya. Ketutupan. Nah, ya, ini saya geser. Ya, jadi ini yang garis mendatar adalah frekuensi. Kalau yang ini adalah desibel seperti itu. Nah, ini yang digambar adalah air condition saja. Jadi yang bulat adalah air condition kanan, yang silang adalah air conduction yang kiri. Dan ini tadi seperti saya sampaikan 0 sampai 25 atau 30 normal. Kurang lengkap karena tidak ada bone conduction. Kita buka lagi file yang lain, contoh. Enggak cuma dua ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, ini adalah mepet. Oh, nggak ada pun conduction ya, maaf. Ini sudah mengalami di bawah 30 sudah mengalami gangguannya. Kalau pun conductionnya mepet itu sensori neural ini nggak tahu ini sensori neural atau um, tuli konduksi, nggak tahu. Tapi ini sudah akan terjadi itu. Kayaknya saya tadi ada file yang cukup cukup baik ya. Saya coba lupa taruh mana.
Nggak ada ya. Nggak ada. Kita browsing aja ya. Saya browsing dulu. Ya, silakan ke kamar mandi. Mudah-mudahan nggak poliuri ya, atau nggak hamil. Saya dengan kondisi lab yang demikian ini, ya harusnya saya juga sering jadi poliuri. Ya. Alhamdulillah tidak. Baik, saya browsingkan dulu. Hmm. Ya, saya menemukan apa namanya, suatu gambar. Saya share screen lagi ya. Suatu gambar yang ini sudah kelihatan. Jadi seperti gambar yang saya sampaikan tadi, ada bone conduction, ada air conduction. Kalau gap lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10 ya. Jadi kalau ini ada dua kondisi yang baik ya. Ada satunya yang gapnya tinggi, wah sangat banyak, kemudian ada yang sedikit. Ya kalau seperti ini adalah tuli campuran ya. Ada eh, dan yang jelas ada ketulian meskipun bone conduction di atas. Bone conduction tidak pernah di bawah air conduction. Jadi kalau ada kamu nanti waktu praktek di memeriksa itu, jadi kalau memang bone conduction-nya ternyata di bawahnya air conduction, dimepetkan. Jadi tuli sensori neural. Kalau ini tuli campuran. Ya, oke seperti ini. Cuman ini nggak normal, ini ya pada otosklerosis. Jadi eh, memang bisa campuran, bisa murni tuli kondisi. Saya kira seperti itu. Jadi kalau audiometri norm yang baik adalah ada bone conduction dan air conduction. Oke, kalau air conduction itu kalau, kalau bone conduction lewat tulang, kalau air conduction lewat pendengaran. Saya kira itu conduction itu ya. Ini kelihatan ya, Dea, ya? Kelihatan, Dokter. Kelihatan. Ya. Jadi itu pembacaan audiometri. Mungkin ada yang bertanya. Audiometri ini pemeriksaan objektif atau subjektif? Jadi Subjektif. subjektif ya, karena respon dari pasien.
bukan otomatis kalau ABR atau auditory brain respon itu objektif karena ada respon itu pasif dari pasiennya diem saja, tidur, itu bisa dilihat, atau BERA namanya, brain evoke respon audiometry, atau OAE, auto acoustic emission itu karena kalau di RSUMM kan belum ada audiometri punyanya fakultas. Dulu saya bawa, tapi ketika akreditasi harus dikembalikan. Jadi RSUMM, rumah sakit UMM belum ada. Jadi saya karena tidak punya, nah gitu ya, saya mengandalkan pemeriksaan garpu tala. Kalau saya ragu-ragu apakah ini tuli konduksi ataukah tuli sensori neural. Itu ya. Gimana, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Nah, pertemuan berikut adalah ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.